Fenomena donor ASI kini menjadi tren di tengah pandemi COVID-19. Pasalnya tidak sedikit ibu menyusui dan terpapar COVID-19 dan yang paling parah hingga meninggal dunia lantaran bergejala berat. Pekan Menyusui Sedunia kembali diperingati pada tanggal 1 Agustus kemarin. Perlindungan untuk ibu yang menyusui eksklusif kembali menjadi sorotan. Di masa pandemi seperti ini, menyusui eksklusif menjadi salah satu cara untuk melindungi bayi dari paparan COVID-19. Kandungan ASI telah terbukti memberi perlindungan anak dari sakit serta memenuhi asupan nutrisinya. Sayangnya tak semua ibu dapat menyusui eksklusif kepada bayinya. Salah satu penyebabnya bisa karena indikasi medis atau terpapar COVID-19 dengan gejala berat. Ada juga beberapa bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif setelah ibu kandungnya meninggal dunia usai terpapar COVID-19. Wakil Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Bekasi Winnie Nizia saat ditemui di wilayah Bintara Kota Bekasi menjelaskan, dalam kondisi tersebut donor ASI umumnya dicari dan dibutuhkan untuk memenuhi asupan bayi baru lahir. Donor ASI bisa diberikan oleh pendonor yang bersedia memberikan ASInya. Meski begitu, proses mencari donor ASI tidak boleh sembarangan. Pasalnya, peran keluarga perlu membuat pertimbangan yang matang terkait ASI yang akan diterima jabang bayi. Menurutnya, donor ASI sifatnya sementara. Keluarga penerima donor perlu mendapatkan pendampingan dari konselor menyusui, terutama bila situasi memungkinkan bagi ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya. Proses mencari donor juga harus tepat. Jika ibu meninggal dan tidak bisa menyusui bayinya, maka keluarga harus mengetahui dengan detail identitas dan status kesehatan pendonor ASI. Adapun syaratnya, yang pertama, pendonor ASI dipastikan dalam keadaan sehat dan sudah melalui screening hepatitis B dan C, HIV, sifilis seperti layaknya orang yang akan mendonorkan darah. Dan yang kedua, ASI perlu melewati pemeriksaan dan pemanasan sebelum dapat diberikan kepada bayi. Dengan adanya kasus ibu COVID ya, terutama kalau dalam hal ibu COVID meninggal itu, kita sebenarnya mintanya secara menyeluruh gitu, bukan hanya donor ASI sementara, tapi donor ASI yang kalau bisa dari keluarga dekat sehingga berkelanjutan, dan itu juga perlu untuk pendampingan medis, jadi asesmen medisnya juga perlu untuk dilaksanakan. Donor ASI idealnya dilakukan dengan prinsip hati-hati. Di Indonesia, aturan tentang donor ASI ini sudah masuk ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI susu ibu eksklusif. Dalam pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemberian ASI eksklusif bisa dilakukan oleh pendonor ASI. Syaratnya, ibu bayi tidak dapat memberikan ASI eksklusif karena indikasi medis. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.